Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Pada video ini kita akan belajar bagaimana pengertian. Yang pertama, belajar mengenai pengertian teks fantasi. Yang kedua, unsur-unsur teks fantasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks fantasi. Dan yang terakhir, struktur dan kebahasaan teks fantasi. Nah, adik-adik pernahkah menonton film-film ini? Yang pertama ada Harry Potter, terus film Doraemon, Anak Rembulan, atau mungkin ini Ultraman. Nah, film-film ini adalah contoh-contoh film fantasi. Dari sini apakah sudah ada gambaran mengenai apa itu film fantasi atau cerita fantasi? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut atau seluruh maupun hanya sebagian cerita. Pengertian lain dari cerita fantasi adalah cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan, fantasi, dan imajinasi. Nah, itu adalah beberapa pengertian mengenai cerita fantasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama yaitu ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Di sini berarti bahwa cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, artinya dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Ciri selanjutnya yaitu ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi, magic, supernatural, atau futuristik. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Di sini artinya peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Bisa latar waktu, liburan, dimiliki, bisa latar waktu zaman Belanda, dan sebagainya. Selain itu, jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Untuk selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian dan sebagainya. Ini berarti bahwa tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh juga mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ciri yang selanjutnya yaitu bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata.
Nah, di sini diartikan sebagai bahwa cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya latar cerita dan objek cerita Udi Astono diilhami oleh observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Nah, yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Di sini bisa diartikan bahwa bahasa-bahasa yang ada dalam film cerita fantasi dia itu sangat variatif dan ekspresif, serta bukan bahasa formal seperti kehidupan kita di dunia nyata. Itu adalah ciri-ciri cerita fantasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis teks fantasi. Teks fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibedakan menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Yang pertama, fantasi total. Fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi kalau dalam fantasi total, baik itu cerita, tokoh maupun latar dalam film tersebut itu benar-benar khayalan, artinya tidak ada dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya yaitu fantasi irisan. Fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Dalam fantasi irisan, di sini beberapa adegan atau tokoh atau nama tempat itu ada, jadi dia itu semuanya tidak khayalan. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari film tersebut ada dalam kehidupan nyata. Nah, untuk jenis teks fantasi yang selanjutnya menurut latarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Nah, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Bisa fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Nah, selanjutnya latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, atau masa kini dan 40 tahun yang akan datang atau futuristik. Nah, selanjutnya struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan tokoh, watak, tokoh, latar, dan konflik biasanya terdapat di awal cerita. Nah, itu pengertian orientasi ya. Di orientasi ini kita akan mengenal tokoh, terus watak-wataknya, latar, dan beberapa unsur-unsur film yang lain. Nah, ini masuk dalam orientasi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Dalam komplikasi berisi sebab akibat sehingga muncul masalah sampai memuncak. Di masalah komplikasi ini biasanya seringkali muncul masalah-masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah, biasanya terdapat pada akhir cerita. Pada resolusi ini, masalah-masalah yang timbul pada tokoh mulai sedikit meredup dan muncul solusi-solusi pemecahan masalah, hingga akan berujung pada akhir cerita. Nah, untuk selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, berfungsi untuk menggerakkan cerita memulai masalah. Yang selanjutnya
Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, sudut pandang aku yang bisa diartikan sudut pandang orang pertama, terus mereka sudut pandang orang ketiga, dia, Erza, dan Doni, dan sudut pandang yang lain. Selanjutnya yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, bisa tempat, waktu, suasana. Yaitu untuk selanjutnya itu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Dan yang selanjutnya itu menggunakan kata sambung atau penanda urutan waktu. Yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Sekian pelajaran kita tentang teks fantasi. Apabila ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Bapak akan jawab pertanyaan kalian masing-masing. Terima kasih ya, sampai jumpa.